Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke materi lanjutan terkait fisika air. Salah satunya adalah arus. Arus merupakan gerakan mengalir, ya, suatu massa air yang dapat disebabkan oleh pengaruh gaya internal maupun gaya eksternal. Ya, jadi dipengaruhi dari dalam dan dari luar juga, gitu. Kemudian kecepatan arus. Ini penting diamati. Hal ini disebabkan adalah faktor pembatas. Dia adalah salah satu parameter pembatas kehadiran organisme di sungai biasanya atau di perairan. Gitu. Nah, kecepatan arus ini pada daerah dataran tinggi cenderung lebih tinggi daripada dataran rendah. Nah, ini dipengaruhi oleh kelandaian sebetulnya, oleh kemiringan. Jadi kalau di daerah dataran tinggi turun ke bawah, otomatis kemiringannya cukup besar sehingga arusnya juga menjadi tinggi. Nah, kenapa menjadi penting? Karena begini, arus air ini mempengaruhi distribusi mikroorganisme di perairan. Ya, semakin besar atau semakin kencang arusnya, artinya mikroorganismenya juga nanti beragam kan gitu. Jumlahnya juga tentu akan lebih sedikit daripada yang arusnya lebih pelan kan gitu. Kemudian arus air ya juga mempengaruhi kandungan bahan organik pada sedimen ya. Ini nanti akan menunjukkan banyak tidaknya bahan organik hasil dekomposisi jasad ternik ya dari organisme yang telah mati, dari selesai daun maupun bahan-bahan organik yang terbawa oleh arus air yang kemudian mengendap di dasar perairan. Nah, yang ketiga adalah penumpukan bahan organik di dasar perairan atau sedimen apabila terlalu tinggi dapat mengakibatkan adanya pencemaran lingkungan pada dasar perairan. Nah, jadi arus ini juga cukup vital perannya, ya. Dan kenapa menjadi parameter yang harus diteliti atau diamati, itu karena itu tadi, beberapa alasan itu tadi. Nah, ini adalah cara untuk menghitung kecepatan arus biasanya. Alatnya cukup sederhana, ya. Biasanya kita sambungkan dengan bola, ya. Kemudian menghitung waktu berlawanan arus, sebenarnya berlawanan. Kita melempar ke arus yang berlawanan, kemudian menghitung waktu tempuh bola, ya. Jadi arah tempuh bola kita sampai ke kita berapa, kemudian itu dihitung arusnya. Biasanya begini rumusnya, panjang tali dibagi waktu gitu. Misal 10 meter gitu atau 5 meter gitu, kemudian berapa detik gitu. Nah, itu nanti menjadi kecepatan arus. Biasanya 5 meter per detik misal gitu. Nah, mungkin itu kita sambung di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.